Oke, selamat siang semuanya. Suara saya kedengaran ya? Oke, screen saya bisa terlihat. Bisa, Pak. Oke, ya kita mulai saja walaupun belum datang semua ya. Karena takutnya nanti ada tumbuhan dengan aktivitas lain. Dan selain itu sudah jam 1 juga. Oke, hari ini kita bicara tentang komunikasi pemasaran. Ya, komunikasi pemasaran itu ada beragam bentuk, mulai dari iklan, promosi penjualan, event, public relation, digital media, dan sebagainya. Ya, uh, ini adalah bagi salah satu bentuk dari komunikasi pemasaran, yaitu iklan, ya, desain, pengembangan, dan sebagainya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, dalam mengelola iklan, yang pertama kita menentukan objektif. Objektif ini apa? Nanti juga sabar di slide berikutnya, ya. Nah, juga menentukan budget atau anggaran. Ya, kalau iklannya itu dalam bentuk cetak, mungkin budget ini nggak terlalu matters gitu ya. Tapi kalau dia dalam bentuk gambar bergerak, budget ini akan menjadi penting karena dia juga akan menentukan kualitas dari iklan yang ditampilkan. Gitu ya. Walaupun belum tentu bahwa kalau anggarannya besar, iklannya pasti bagus, belum tentu juga. Tapi dia pasti akan pengaruh gitu ya, terutama kalau dia merupakan gambar bergerak. Nah, kemudian kita juga mengembangkan advertising campaign gitu ya. Jadi kita merancang nanti iklannya itu dipasang di mana saja gitu ya. Nah, itu sampai pada pemilihan media. Media ini mulai daripada kategori, media kategorinya sampai pada media vehicle. Apa beda media kategori dengan media vehicle? Kalau kategori itu kita bicara tentang broad kategori atau kategori secara luas gitu ya. Misalnya koran, radio, nah itu kategori. Tapi kalau kita bicara media vehicle, berarti misalnya kalau koran, pertanyaannya koran apa? Jawa Pos, Kompas, Putar Indonesia misalnya. Nah itu adalah media vehicle. Ya, jadi bisa membedakan ya. Nah kemudian juga kita mengevaluasi efektivitas dari iklan itu. Memang kalau dibandingkan dengan bentuk promosi penjualan seperti diskon misalnya, maka uh, advertising ini kalah dampak ya, kalah impact dengan diskon gitu ya. Jadi lebih cesplong pada diskon gitu ya untuk menghasilkan penjualan. Tapi impact jangka panjang itu lebih kuat iklan. Pembentukan citra itu secara long term itu iklan lebih jos daripada diskon. Jadi dia ada plus minus masing-masing. Nah, kemudian ini adalah tujuan dari iklan ya. Pertama dia menginformasikan ya, dimulai orang nggak kenal produk kita, menginformasikan misalnya itu new products yang baru saja di launch. Kemudian juga persuasif ya, dia membujuk ya, mempersuasi konsumen untuk membeli produk kita. Dan kemudian sebagai reminder ini kalau produk kita sudah mature di dalam PLC, product life cycle, produk kita itu udah mature, nah itu sebagai reminder ya. Kemudian reinforcement ini memperkuat kembali atribut-atribut produk yang kita inginkan di dalam benak konsumen. Misalnya produk kita itu sebagai produk anak muda misalnya, nah itu kita mereinforcement kembali atribut produk kita itu di dalam benak konsumen. Nah itu tujuan dari iklan gitu ya. Nah, di dalam beriklan ya kita juga harus memperhatikan aspek hukum dan sosial. Kalau hukum berarti ada pagar pasal-pasal undang-undang, kitab hukum perdata dan sebagainya yang harus kita ikuti gitu ya, pidana yang harus kita ikuti. Tapi kalau etika ya dia lebih pada sanksi sosial nanti. Ya kalau Anda melanggar etika produk Anda bisa dijauhi, di-ban oleh customer. Beberapa poinnya adalah dikatakan pengiklan tidak boleh melakukan klaim palsu gitu ya, jadi nggak sesuai dengan kenyataan ya. Kemudian melakukan demo palsu ya, jadi misalnya produk ini didemokan bisa begini ternyata enggak ya, bohong gitu ya. Kemudian tidak boleh menciptakan iklan dengan persepsi seolah-olah
demikian padahal bukan. Jadi dia seperti misleading, menyesatkan orang gitu ya. Nah itu tidak boleh seperti itu. Kemudian harus menghindari iklan yang sifatnya baits and switch ya. Baits and switch ini berarti iklan yang menjanjikan sesuatu yang kelihatannya murah, menarik dan sebagainya. Begitu kita seriusi mau beli ternyata barangnya dibilang sudah habis atau di belakang itu ada bejibun S dan K, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah, itu bait and switch advertising. Nah, di dalam pemilihan media ada yang disebut sebagai reach dan exposure. Ini mirip tapi tidak sama. Reach itu daya jangkau media itu, potensial reach-nya. Ya, misalnya kalau kita bicara koran Jawa Pos, maka reach-nya adalah Surabaya, Jawa Timur. Tapi kalau exposure, kita pasang iklan di Jawa Pos, berapa banyak audiens yang benar-benar membaca iklan kita itu. Itu adalah exposure. Jadi kalau exposure itu realnya, reach itu pada potensialnya. Ya. Kemudian ada frekuensi, seberapa sering kita beriklan. Misalnya, kalau pesan iklan kita itu makin kompleks, kemudian kompetisi makin tinggi, maka frekuensinya tentu saja makin tinggi. Kemudian dampak dari iklan itu apa? Misalnya mempersuasi konsumen untuk membeli produk kita kah? Atau menanamkan image di dalam benak konsumen atau apa gitu ya. Nah, kemudian tadi saya bicara media kategori ya. Kategori media ini ada macam-macam juga ya. Dan dia punya kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Jadi ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Misalnya koran itu dia kelebihannya waktu hidupnya, lifetime-nya hanya 1 hari. Orang nggak mau, kekurangannya hanya lifetime-nya 1 hari. Orang nggak mau baca koran yang sudah lebih dari 1 hari. Kemudian kualitas reproduksinya dia kalah dengan majalah gitu ya. Pas long rate-nya juga akan lebih pendek gitu ya, lebih kecil pas long rate-nya. Karena koran itu cuma 1 hari ya. Sementara majalah itu Anda tahu, kalau Anda ke praktek dokter misalnya, ketemu majalah dari tahun kemarin mungkin masih ada di meja. Ya, dan orang ada yang masih baca daripada bosen nungguin dokternya misalnya. Koran kelebihannya adalah fleksibilitas ya. Biasanya bagus untuk mengcover pasar yang lokal, misalnya Surabaya, Jawa Pos itu Surabaya, Kompas itu Jakarta gitu ya. Televisi dia kelebihannya pada merangsang semua panca indera ya, mata, pendengaran, apa itu suara gitu. Nah itu dia merangsang semua. Tapi biaya absolut untuk beriklannya tinggi. Walaupun kalau kita lihat cost per kontaknya itu rendah gitu ya. Kemudian clutternya itu tinggi. Ada banyak pesan iklan maupun pesan bukan iklan yang akan menekan pesan kita ke bawah gitu ya, pesan kita ditenggelamkan. Kemudian dia sifatnya sekilas atau fleeting ya, misalnya nggak bisa iklan itu detail-detail masang harga banyak bejibun di TV ya, karena begitu sebentar iklannya muncul, belum dibaca udah hilang gitu ya, iklannya udah selesai. Dan selektivitas audiens. Email juga baik email, surat fisik maupun email, surat elektronik juga memiliki selektivitas audiens yang bagus ya. Jadi kita bisa memilih siapa yang mau kita kirimi. Fleksibel ya, tidak bersaing dengan iklan yang lain dan kemudian bisa kita personalisasi tergantung siapa penerimanya. Tapi ada biaya pengirimannya yang cukup tinggi ya, biaya administrasinya, dan dia lekat dengan image junk mail gitu ya, dianggap menuhin inbox, dianggap ngotorin halaman dan sebagainya. Radio penggunaannya massal ya, biasanya kuat pada selektivitas geografi, misalnya suara Surabaya itu kuat di Surabaya, dan demografi ya. Anda bisa bayangkan ada radio SS dengan Gen FM, apakah pendengarnya sama? Tentu saja beda ya. Kemudian biaya iklannya lebih rendah, tapi dia tarif iklannya tidak standar ya, fleeting, sama seperti TV, dia sifatnya sepintas, hanya presentasi suara, dan ya dia seperti teman ya radio itu, jadi nggak terlalu didengarkan gitu atau dengan full concentration gitu. Oke, kemudian ini penempatan medianya, billboard, ada tahu di ruang publik, kemudian product placement. Product placement ini iklan Anda, produk jasa Anda masuk ke dalam
mata acara tayangan tersebut secara inherent gitu ya. Misalnya kalau Anda lihat Indonesian Idol, di meja juri Indonesian Idol itu biasanya ada produk sponsor. Nah, itu masuk dalam produk placement. Yang Anda perhatikan, karena produk Anda itu masuk ke dalam acara itu tidak boleh kontroversial atau berlawanan dengan proposisi penjualan produk Anda. Ya. Dan point of purchase ini berarti adalah tempat semacam gerai gitu di supermarket atau apa, di mana nanti ada advertising-nya juga. Ya. Nah, sorry. Nah, ini adalah kira-kira perjalanan sebuah anggaran iklan, budget iklan yang akan menjadi apa itu share of voice, ya, berapa banyak orang nonton lihat iklan kita dan kemudian tertancap di benak konsumen, di dalam hati konsumen, dan akhirnya terkonversi menjadi pangsa pasar, bagian dari pasar yang kita kuasai. Nah, itu kan yang diharapkan, ya. Nah, kemudian ada promosi penjualan juga, ya, biasanya dia ditujukan kepada konsumen, pengguna akhir, maupun kepada perdagangan. Trade promotion, promosi dagang. Promosi dagang ini bisa kepada saluran distribusinya, toko, agen, distributor, atau kepada tenaga penjualnya, kepada salesperson. Ya. Promosi penjualan, seperti saya bilang tadi, dalam jangka pendek dia cepat untuk meningkatkan penjualan, tapi dia berpotensi menyebabkan ketergantungan dari pembeli Anda. Ya, ada diskon beli, kalau tidak ada diskon lari ke tempat yang ada diskonnya. Ya, beda dengan iklan, dia lebih membangun image dan brand loyalty. Nah, ini peralatan perangkat untuk promosi konsumen, ya, sampling, ya, Anda tahu ya sampling ya, bagi contoh produk. Yang pasti yang bisa disampling itu hanya produk yang bisa dipecah-pecah ke dalam unit yang kecil. Anda tidak mungkin mensampling mobil misalnya, gitu ya. Kemudian kupon, ya, bisa dipotong secara digital atau digital, gitu ya. Nah, dan bisa mendiskriminate orang yang memang membutuhkan kupon itu dengan yang tidak mau repot dengan kupon, gitu ya. Kemudian juga bisa dalam bentuk cash refund, rabats, ya, diskon. Price pack ini adalah diskon, promosi diskon yang dipasang di dalam kemasan, botol misalnya. Anda lihat botol sampo, ada tulisan harga tetap, isi lebih banyak sekian ratus mili, sekian puluh mili, itu price pack. Ya. Kemudian premium itu adalah hadiah. Ya, biasanya anak-anak kecil, Anda perhatikan, suka membeli produk tertentu karena dia ngumpulin mainan-mainan sebagai hadiah dari pembelian produk itu. Nah, itu namanya premium. Ya, diperdebatkan tentang etikanya, tapi tetap dipandang sebagai salah satu tool yang kuat untuk melakukan penjualan. Nah, kemudian ini promosi dagang gitu ya kepada retail. Jadi kalau tadi konsumen, ini retail. Price off, ya, mirip dengan diskon, tapi kepada toko yang jual. Allowance juga gitu, ya. Kepada toko yang jual, misalnya display allowance, karena kita memberikan tempat yang strategis, tokonya itu produsennya mengkompensasi dengan allowance gitu ya, diskon tertentu atau cashback tertentu. Kemudian bisa dalam bentuk barang gratis, ya. Jadi kalau Anda menjual handphone, kadang-kala Anda dapat free handphonenya dari pabrik handphone itu karena target penjualan dan sebagainya. Nah, kemudian ada promosi penjualan untuk tenaga penjualnya. Jadi kalau tadi untuk konsumen, untuk toko, sekarang untuk salesnya, tenaga penjualnya. Bisa dalam bentuk pameran dagang, pameran properti misalnya, kemudian pameran alat berat, nah itu trade show, ya, atau pameran di luar negeri, kemudian sales contest, ya. Jadi salesnya itu diadu, yang penjualannya paling tinggi dapat handphone, gitu ya, dapat voucher. Kemudian specialty advertising, ya, dia adalah iklan bentuk promosi penjualan dengan menggunakan produk-produk kecil-kecil sebagai identitas produk kita gitu ya. Pulpen, kalender, gantungan kunci, apa itu memo dan sebagainya, untuk apa kita bisa menempelkan identitas dari produk kita di sana, ya. Nah, kemudian ini ada event, ya. Dengan event itu Anda pasti tahu ya, event macam-macam sekarang, lari, sepedaan, lifestyle, dan sebagainya. Kita bisa mengidentifikasi pangsa pasar, meningkatkan
image dari produk kita, meningkatkan image dari korporat kita, gitu ya, meningkatkan keterlibatan atau involvement karyawan, konsumen, masyarakat terhadap perusahaan kita, ya, menunjukkan komitmen terhadap komunitas, ya, jadi terhadap masyarakat, ya, kemudian mengentertain klien kunci kita yang mungkin ada pembeli setia, gitu ya, kita bisa bikin kayak gala dinner atau apa gitu untuk entertain pembeli loyal kita, ya, kemudian sambil kita melakukan promosi penjualan di sana. Nah, sponsorship di dalam event ini kita memilih eventnya apa dan dia harus direncanakan, didesain, dan kemudian aktivitasnya apa saja, ya, dia harus planning. Nah, kemudian juga ada public relations, ya. Public relation ini seringkali identik dengan berhubungan dengan wartawan, dengan media massa, radio, televisi, koran, dan kemudian melakukan publikasi dengan media massa itu, ya, dalam bentuk press relation, hubungan dengan media, dengan wartawan. Kemudian mempublikasikan produk kita, ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk berita di radio, televisi, atau koran. Kemudian juga melakukan corporate communication atau komunikasi perusahaan, misalnya terkait isu-isu strategis tertentu di perusahaan, ya, juga melakukan lobby, ya, jadi melakukan pendekatan misalnya kepada pemerintah, DPR, terkait dengan satu isu tertentu yang bisa merugikan perusahaan dan industri kita kalau tidak ditangani dengan baik. Ya. Oke. Nah, kemudian adalah tugas dari marketing public relations, ya, meluncurkan produk baru, ya, mereposisi produk yang sudah mature. Anda mungkin masih ingat ada contoh TPI dulu menjadi MNC TV, ya, itu adalah reposisi produk yang sudah mature. Dia ingin beralih dari TV yang pendidikan kemudian menjadi TV dangdut, kemudian reposisi lagi dari TV dangdut menjadi general entertainment television secara umum. Kemudian juga membangun ketertarikan dalam suatu jenis produk, ya, jadi orang mungkin nggak kenal, nggak tahu produk kita. Kemudian mempengaruhi kelompok-kelompok target sasaran kita, misalnya kalau kita jual handphone, maka kita harus bidik penggemar gadget, gitu kan. Kemudian membela produk kita ketika menghadapi masalah, ya, misalnya kalau produk kita diisukan secara negatif, nah tugas marketing public relation untuk membersihkan isu negatif itu, gitu ya, tentu dengan cara-cara yang benar, gitu ya, tidak manipulatif, ya, kemudian membangun image perusahaan dan seterusnya. Oke. Nah, public relation ini mulai dari publikasi, ya, misalnya dalam bentuk laporan tahunan. Kalau perusahaan TBK, perusahaan terbuka, pasti dia harus melaporkan kondisi perusahaannya termasuk keuangan terutama, ya, kemudian dalam bentuk brosur, artikel, dalam bentuk internal media, mungkin dia punya media sosial, dia punya tapi kalau media sosial bisa keluar, ya, tapi ini yang internal, ya, seperti misalnya kayak Ubaya punya Warta Ubaya, gitu ya, dan bisa juga dalam bentuk news. Kalau news ini berarti keluar, ya, dia menjalin hubungan dengan wartawan, berusaha mempublikasikan berita perusahaannya melalui wartawan itu ke radio, televisi, koran, dan seterusnya. Kemudian melakukan event, ya, event ini bisa dalam bentuk seminar, konferensi, pameran dagang, kontes, dan sebagainya, dan bisa berlangsung secara co-creation, jadi kerjasama dengan perusahaan lain yang bukan pesaing kita. Misalnya, kita bisa sama-sama bikin iklan antara perusahaan properti dengan perusahaan otomotif, gitu ya. Kemudian sponsorship, ya, jadi memberikan sponsor. News tadi sudah, speaks, ya, pidato dari pimpinan perusahaan yang menjadi ikon kita di publik, gitu ya. Banyak perusahaan yang pimpinan perusahaannya menjadi ikon di publik, kan. Kemudian juga aktivitas layanan publik, ya, misalnya corporate social responsibility dan sebagainya, ya, aktivitas sosial, dan bertanggung jawab untuk identity media, ya, logo, brosur, kartu nama, bangunan, gitu ya. Bangunan itu kan kalau kantor ada tulis branding perusahaan, ya, seragam karyawan dan sebagainya. Nah, ini menjadi tugas dari public relation juga. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk pada komunikasi digital, ya. Nah, komunikasi digital ini sekarang makin berkembang pesat. Kenapa? Karena di era pandemi sekarang ini, dan bahkan setelah mungkin pandeminya mulai usai, ada yang tidak berubah. Kenapa? Karena COVID ini diprediksi tidak akan pernah bisa hilang kecuali vaksinnya ditemukan dan disebarluaskan, gitu ya.
Kalau disebarluaskan pun vaksin itu akan diperebutkan oleh 8 miliar, hampir 8 miliar penduduk dunia gitu ya. Jadi nggak akan bisa cepat, sehingga nanti akan tetap setelah ada pemulihan pelan-pelan, less contact, less touch gitu ya, lebih sedikit kontak fisik, lebih sedikit sentuhan, lebih sedikit tatap muka, itu akan menjadi tren. Sehingga digital ini menjadi naik gitu ya. Nah, ini adalah kategori dari komunikasi pemasaran online website. Ini biasanya pivot atau dasarnya dari komunikasi digital gitu ya. Search ads ya, iklan berbasis pencarian jadi kata kunci tertentu, dengan kata kunci tertentu nanti misalnya di Google iklannya akan muncul ya. Iklan display ini biasanya iklan di media online, di iNews, Sindonews, Okeson gitu ya, iklan di media-media online itu ya, iklan display. Dan dalam bentuk email ya, elektronik mail gitu ya. Tentu harus punya data yang akurat untuk melakukan email. Kelebihan dari online marketing, keunggulannya adalah kita bisa melakukan kustomisasi informasi. Kemudian perilaku konsumen itu kita bisa trace apa saja yang diklik sama dia di medsos atau di website, itu kan bisa klik. Kemudian penempatannya bisa kontekstual ya, jadi dia bisa ditempatkan sesuai dengan apa itu konteks atau perilaku dari konsumen itu gitu ya. Dia kalau hobi tertentu kita tawari iklan yang sesuai dengan hobinya itu, misalnya itu kontekstual. Kemudian menempatkan iklan berdasarkan kata kunci ya di Google atau di mesin pencari ya. Kerugiannya iklan digital biasanya akan ditutup oleh konsumen. Kemudian bisa muncul bogus clicks ya, clicks yang tidak natural gitu ya, klik yang dibuat oleh robot misalnya, atau klik yang dibuat sendiri oleh provider iklannya itu, supaya seolah-olah banyak yang lihat iklannya padahal enggak, terutama untuk klik yang dibayar iklannya berdasarkan jumlah kliknya gitu ya. Kemudian juga bisa ada aktivitas hacker dan seterusnya ya. Nah, kemudian ya tiap media punya perilaku konsumsi media masing-masing, dan dalam masa pandemi ini digital media dan televisi itu strikes back ya. Television is strikes back ya. TV ini karena orangnya WFH, work from home, SFH, study from home ya, dia akan lebih banyak nonton TV, dan tentu saja yang paling banyak itu digital media, sosial media dan seterusnya ya. Kemudian website ya. Website itu mudah dipakai, kemudian dia punya daya tarik tersendiri, dan ada microsite. Microsite itu bagian dari website kita yang memiliki topik tertentu. Ya, misalnya website Ubaya di dalamnya ada microsite FBA gitu ya. Kemudian ada iklan yang berbasis pada pencarian ya, dan pay per click juga ya. Iklannya dibayar berdasarkan jumlah calon konsumen yang mengklik iklan itu. Kemudian ada search engine optimization, SEO. Search engine optimization ini berguna untuk supaya kalau kita punya website, ketika di Google website kita muncul di Google itu, di mesin pencari itu, ketika kata-kata kunci tertentu diberikan oleh pengguna mesin pencari ya. Nah, kemudian ini adalah desain elemen dari website ya. Commerce website itu makin banyak dipakai sebagai fungsi perdagangan. Kemudian harus ada kontennya, karena konten ini yang dibaca oleh calon konsumen dan menentukan apakah dia tertarik dengan produk Anda atau tidak ya. Kemudian juga Anda bisa membangun komunitas dari sana, karena komunitas ini adalah basic dari calon konsumen Anda ya. Bisa kustomisasi ya, tergantung pada preferensi konsumen, melakukan communication dan melakukan connection supaya ada involvement dari audiens atau keterlibatan dari audiens kita. Nah, kemudian juga bisa menggunakan email. Ya, email itu kalau kita pakai tidak sekedar kirim email, tapi bisa membuat konsumen itu memberikan respon, ya, membalas email kita. Kemudian mempersonalisasi konten dari email kita itu ya sesuai dengan audiensnya. Kemudian menawarkan sesuatu ya, jadi tidak hanya jualan, tidak hanya hard selling, tapi soft selling. Mungkin ada tips, ada artikel yang menarik, ada hadiah dan sebagainya. Kemudian kalau dia berlangganan harus bisa unsubscribe. Jangan cuma subscribe tapi habis itu tidak ada unsubscribe-nya. Tentu akan menjengkelkan bagi audiens ya. Sorry.
ingin berhenti berlangganan, ya. Kemudian email dikombinasikan dengan sosial media termasuk dengan website itu tadi. Nah, sosial media itu terdiri atas social networks, ya, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya yang Anda kenal. Dan ternyata blog itu juga masuk sosial media secara konsep gitu ya. Dan komunitas online atau forum ini juga masuk sosial media. Misalnya dulu yang masih ngetren itu kan Kaskus kalau Anda ingat, ya. Oke. Nah, kemudian sosial media ini harus dipakai secara terintegrasi, jadi enggak sendirian, karena dikatakan konsumen itu biasanya terutama kalau konten sosial medianya hard selling, dia akan punya relevansi atau keengganan untuk men-share konten Anda, gitu ya. Jadi harus dirancang sedemikian rupa supaya kontennya itu bersifat soft selling, yang menarik, berguna, sehingga orang itu mau memviralkan, dan harus omnichannel, jadi dipakai website, pakai offline, pakai koran, pakai saluran distribusi online, offline, dan sebagainya. Jadi semua saluran dipakai. Oke. Kemudian word of mouth, ya, ini viral marketing Anda tahu ya, word of mouth sekarang ya, pemasaran dari mulut ke mulut. Kemudian setelah munculnya media digital dia menjadi viral marketing. Ya. Nah, pemasaran mulut ke mulut, dari mulut ke mulut itu harus memberi perhatian pada influencers, ya. Misalnya kalau Anda jualan pabrik handphone, Anda pabrik handphone, jualan handphone, influencer biasanya adalah penggemar gadget dan reviewer gadget. Wartawan teknologi juga termasuk di situ, ya. Influencer ini bisa Anda pinjami sampling produk Anda, jadi kalau Anda launching handphone baru, nanti Anda pinjami produknya, dia akan ngetes, dia akan bikin tulisan, dia akan bikin opini, dan itu bisa dikelilingkan dari satu influencer ke influencer yang lain produknya. Kadangkala pada waktu-waktu tertentu produk itu bahkan kita kasihkan secara gratis, tentu tidak setiap kali gitu ya. Kemudian kita masuk juga di komunitas-komunitas yang penting ya. Tadi misalnya kalau kita handphone, maka yang penting itu adalah komunitas penggemar gadget misalnya. Kemudian membuat channelnya untuk bisa orang itu share konten kita, misalnya kita bikin media sosial produk kita. Dan kemudian yang terpenting juga kontennya, konten yang membuat orang mampu atau bersedia memviralkan produk kita. Ya, karena tadi saya bilang, kalau kontennya hard selling, orang biasanya tidak akan bersedia memviralkan produk kita. Gitu. Jadi harus ada compelling information, informasi yang pas, menarik bagi audiens untuk dia mau memviralkan konten kita itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ada mobile marketing. Mobile marketing ini unik pada satu pengguna, ya, misalnya uniknya misalnya pada perilaku penggunaan handphone Anda, ya, aplikasi Anda, nomor Anda, lokasi Anda, misalnya, makanya tidak heran kalau Anda di-track secara GPS, lagi di tempat tertentu, punya hobi tertentu di medsos, nanti dia bisa nawari Anda. Oh, Anda lagi dekat dengan toko ini di mall itu, dan Anda suka toko atau gerai ini, dan dia akan tawari produk itu. Dan dia secara virtual akan selalu aktif, ya, misalnya aplikasi di handphone itu kan selalu aktif, ya, bisa dikonsumsi segera, ya, bisa segera dikonsumsi, jadi bisa segera bertransaksi, misalnya ada melalui My Telkomsel dan sebagainya, kan itu Anda bisa segera bertransaksi di situ, ya. Kemudian juga bisa interaktif, ya, bisa beli pulsa di situ, bisa lihat informasi di situ, gitu ya, bisa belanja di situ, dan bahkan bisa berdonasi di situ, ya. Nah, mobile marketing didukung oleh aplikasi mobile apps, ya, dikatakan software atau perangkat lunak berukuran kecil yang dapat di-download atau diunduh ke smartphone. Yang misalnya Anda tahu itu apa? Seperti Play Store, Android. Nah, itu yang Anda bisa download berbagai macam aplikasi di situ, ya. Nah, kemudian dalam mobile marketing, konten itu tidak boleh panjang-panjang, concise atau ringkas itu penting, gitu ya. Jadi nggak kayak bikin paper panjang-panjang, gitu ya. Body copy atau teks itu hanya 50% dari monitor atau layar handphone Anda, ya. Kemudian frasenya harus dibatasi juga, kalimatnya jangan panjang-panjang, ada brand, logo produk kita, ya, taruh di pojok,
Gunakan hanya 1 atau 2 warna yang cerah, jangan terlalu banyak, terlalu ramai nanti. Kemudian call to action, beri warna yang cerah. Call to action ini adalah kalimat pamungkas kita kalau kita bikin konten yang biasanya mendorong konsumen melakukan sesuatu. Itu call to action. Ya. Misalnya kita ingin konsumen membeli produk kita. Nah, itu call to action. Ayo bergegas, beli produk ini sebelum diskonnya habis. Nah, itu namanya call to action. Ya. Nah, kemudian juga penggunaan mobile marketing ini makin luas dan dia digabungkan dengan experience customers yang melibatkan konsumen, ada gamifikasinya, ada permainannya, dan berbasis aplikasi. Nah, ini contohnya Coca-Cola di Cina, dia punya gamifikasi atau permainan menebak suhu setiap hari gitu ya. Nah, sederhana gitu ya. Tapi dia ada gamifikasi dan berbasiskan aplikasi. Oke. Nah, digital itu jadi dia akan makin makin banyak yang pakai. Kenapa? Karena saat ini di masa pandemi seperti saat ini ya, dia akan benar-benar menjadi peluang untuk tumbuh ketika kontak-kontak fisik, sentuhan, tatap muka itu makin dibatasi. Saya kira komunikasi melalui digital itu menjadi kian penting. Tetapi harus diingat bahwa communication itu juga bersifat integrated. Jadi yang new media, digital media menjadi membesar perannya, tapi old media, konvensional media, mainstream medianya tetap kita tidak boleh lupakan karena mereka juga saling berkonvergensi ya, menyatukan diri. Jadi banyak media konvensional kan misalnya seperti koran sekarang, dia masuk juga ke konten digital, menjual atau mensubscribe kontennya secara digital, bikin aplikasi juga untuk orang bisa mengakses atau berlangganan dari perusahaan mereka dan seterusnya. Oke, nah itu kita tadi sudah bahas tentang komunikasi pemasaran terintegrasi, mulai dari iklan, promosi dagang, promosi penjualan, event, digital media, dan seterusnya. Ada pertanyaankah dulu sampai di sini, teman-teman? Enggak, Pak. Oke, kalau enggak ada, saya akhiri dulu sampai di sini pertemuannya. Thank you, selamat siang. Jaga kesehatan baik-baik. Jangan keluyuran karena khususnya Surabaya kondisinya makin merah untuk COVID gitu ya. Thank you, selamat siang. Siang Pak, makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman.